Nah, terus siapa yang ngurusin WNA ini? Yang kemarin bikin acara ese-ese. Betul. Yang kemarin bikin yang kita post kemarin itu ya. Ya, itu kan mengarah kemana? Mengarah ke seks. Mengarah ke bagaimana cara orgasme yang cepat, bagaimana cara meningkatkan libido, bagaimana caranya melakukan hubungan-hubungan apekaden gitu tuh. Dan itu kamu tahu harganya berapa? Berapa, Mbak? Puluhan juta. Buset. Dia ada di price listnya itu. Puluhan juta, ngangkang, pepeknya dipegang-pegang gitu. Apa yang kita alami di Bali ini sudah sangat darurat, walaupun kita mungkin sangat darurat. Ya. Percuma kita ngomong budaya, terus kita nggak majukan tuh masyarakatnya, memberikan mereka pendapatan secara ekonomi. Kadang-kadang ngomong budaya basang seduk. Kita disibukkan dengan saling menghina di sini keyakinan agama dan lain sebagainya. Sementara mereka sudah sibuk bikin beach club itu WNA itu. Now or never. Makanya kenapa mau bilang dengan tegas, semua calon bupati, semua calon wakil bupati, calon gubernur, jika harus ngelewatin Nilo Jelantik. Karena Nilo Jelantik hari ini adalah satu-satunya representasi masyarakat Bali. Suka atau tidak suka masyarakat Bali harus memahami. Nilo Jelantik adalah satu-satunya pintu keluar kalian. Kalau kita mau Bali itu kita tetap bisa kita jaga. Om Swastiastu, kembali Mbok Nilo Jelantik. Om Swastiastu, adik Mbok Nilo kesayangan. Terima kasih Mbok Lo sudah selalu datang ke Jak Bali dan sudah mempromosikan Jak Bali juga. Yang lihat terus kan merepost posting-postingan. Nah, kembali di Bali ini kan terjadi masalah yang sama yang kita bahas sebelumnya. Justru makin parah. Kemudian terutama bule plat R dan U ini. Kemudian ada pabrik narkoba sampai kan di Bali. Terus ada investor rencana untuk membangun di tebing pantai di mana itu ya, yang pengerokan itu ya, kemudian di Candi Dase ya. Sempat viral. Nah, kira-kira gimana? Kenapa ya Mbok ya? Bule itu meskipun sudah ada penindakan itu masih aja ada bule yang seperti itu tuh Mbok. Kalau Mbok lo melihatnya gimana itu Mbok ya? Dan jangan lupa narkoba ya. Oh nah, narkoba. Saya ngobrol dengan salah satu pejabat di Bali yang mereka punya peran juga terhadap turis di Bali kan. Ketuanya bahkan ini. Kenapa ya Ji ya di Bali gini Ji? Kenapa bule-bulenya makin parah? Beliau bilang ya karena ada yang backing atau menjamin gitu Mbak. Menjamin maksudnya gimana Ji? Menjamin ya. Dikasih nama nggak siapa yang jamin? Nggak. Di banyak lapisan katanya ada yang menjamin gitu. Entahlah. Nah kalau lo melihatnya gimana itu Mbak? Dan karena juga ada kan sebagian kecil yang juga diuntungkan dari adanya buli-buli investor ini. Sebagian kecil, kita bilang sebagian kecil, salah satunya adalah juga pemilik tanah tersebut. Nah, kenapa kemudian terjadi banyak alih fungsi lahan yang tadinya sawah produktif akhirnya dibeli atau disewa oleh si WNA ini, dan kemudian mereka membangun villa misalnya atau beach club atau restoran atau sebuah kompleks ya yang jumlahnya atau ukurannya sangat besar, dan mereka amenseng ngade adan Bali. Kalau tidak ada nama Bali, apa yang mereka mau jual? Yang mereka mau jual itu adalah eksotismenya Bali, masyarakatnya yang ramah, ada tradisi budaya yang dijaga setiap saat, dari baru bangun sampai kita mati kita jaga adat dan tradisi budaya kita, dan itu digunakan sebagai salah satu dari daya tarik utama oleh si WNA ini. Beneran nggak sih mereka peduli sama Bali? Kalau mereka peduli sama Bali,
Mereka nggak akan motong tuh pohon yang umurnya ratusan tahun, Terus tebing. ya kan? Tebingnya itu ya. Kalau mereka benar-benar peduli sama Bali, mereka nggak akan membuat apa ya, unit-unit villa terus dengan tanpa memperhatikan koefisien definisi bangunan. Karena kalau kita punya tanah misalnya 1 are atau 10 are lah, kalau tanah 1 are kan ada kebijakan tertentu. Karena nggak mungkin kan tanah 1 are itu kita bangun setengahnya, pasti ada mungkin nanti untuk carport dan lain sebagainya. Tapi kalau tanah besar, misalnya let's say 10 are, ya aturannya adalah setengah dari tanah tersebut itu harus dijadikan ruang terbuka. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian di daerah pariwisata, terutama di Badung. Itu ada rumah, ada villa yang dia tuh tanahnya 10 are, 15 are. Dia sudah bangun rapi-rapi, villanya kecil, kebunnya besar. Di belakangnya orang bangun komplek hotel yang sampai got besar yang seperti sungai itu pun ditutup. Ada kejadian-kejadian. Aliran airnya ditutup. Tidak artinya ditanam gitu ya, Mbak ya? Sungainya. Iya, dijadikan fondasi. Nah, terus kalau misalnya hujan, aliran air yang sudah ratusan tahun itu mengalir, terus dia kemana? Ke rumah yang Pasti seberangnya ini. Nah, seperti itu. Dan fenomena ini terjadi, Erwin kan pasti melihatlah apa yang kita lakukan bersama-sama ya, Win ya. Seharusnya kalau investor itu punya translator, punya penterjemah gitu kan, dia sudah melihat kok galak-galak sekali ya media online ini sama saya ya. Kok satu kali postingan misalnya tentang tebing, satu kali postingan misalnya tentang alih fungsi lahan, satu kali postingan misalnya misalnya tentang pohon ratusan tahun yang kemudian dipotong untuk membuat sebuah komplek villa atau apapun itu dalam hitungan menit itu puluhan media online mempostingnya. Artinya apa? Dan satu pun tidak ada yang mendukung mereka. Mereka sebenarnya harusnya punya satu penterjemah yang mengatakan, kamu 1 lawan 100 loh. Ini 100 media online tentang kamu loh. Padahal kalau dia ikut aturan, dia sayang sama Bali, yang 100 media online ini akan berubah menjadi sekutunya dia. Akan berubah menjadi pendukungnya dia. Wikleng, aduh no, bule no, taat aturannya no, sayang sajan. Coba lihat si Gary Benchim, Sungai Watch. Oh iya. Sengaja nih nguntik iya. Mau dia ke sungai kek, mau dia ngapain kek, mau dia ngangkut sampah kek, mau dia bikin kursi seharga 15 juta kek, sengaja sih ngutang-ngatik iya. Disupport dia. Dia fokus pada bidangnya, pengolahan sampah. Nah, ada nggak orang-orang bule-bule yang di bidangnya masing-masing yang mensupport Bali dengan caranya? Banyak. Mereka yang sudah puluhan tahun di Bali, mereka yang ibaratnya yang tumbuh besar hidup, bahkan Pak anaknya cucunya Madanilo mati pun di Bali, itu banyak dan itu kita support. Cuman WNA yang dalam tanda kutip yang bengkung beler ini, nah itulah yang menjadi PR kita. Dan Erwin suksema niki, makasih banyak sudah memberikan ruang dan waktu untuk Mbok Niluh, untuk setiap Mbok Niluh itu bermaksud menyampaikan kerisauan, sayang Mbok Niluh, cinta Mbok Niluh sama Bali. Erwin selalu menyediakan ruang untuk Mbok untuk bicara. Dan hari ini ya secara politik ya kita sudah sah, sudah resmi diumumkan menjadi salah satu DPD ya dari wakil masyarakat di Bali. Jadi kita bisa lebih ngegas, kita bisa lebih ngerobok, kita bisa lebih tegas, kita bisa hak imunitas kan Mbak ya. Hak imunitas itu kita punya. Kan Mbak sudah sering sampaikan kenapa Mbak maju di DPD adalah untuk bisa punya yang namanya perisai. Ini perisai nih. Gitu loh. Ini perisai. Jadi ada pejabat A nggak suka karena kita nyentil investor B, dia mengkriminalisasi kita, udah nggak bisa. Betul. Kita sama-sama punya surat Garuda itu, gitu kan? Dan ini PR besar. Kenapa? Karena tidak hanya seorang Niluh Jelantik saja yang harus dan bisa mengerjakan, gitu loh. Kita ada 4, DPR RI-nya ada 9, Bupati dan Wali Kotanya ada 9. Mereka juga harus sepakat. Nah, pilkada udah deket nih. Ya, pilkada udah deket. Mereka akan menemui atau kita akan temui mereka satu persatu berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing dari masyarakat di kabupaten tersebut.
kita akan minta mereka tanda tangani kontrak politik. Dan kita akan sampaikan secara terbuka kepada rakyat Bali. Calon Bupati A menyanggupi untuk melakukan ini. Jangan keajak tangkil di Pura Dalem. Calon Bupati B menyanggupi melakukan ini. Nanti akan menyampaikan secara terbuka dengan kalian. Kita hari ini harus lakukan itu karena tidak ada lagi hari esok. Ya. Sekarang anak-anak kita, sebagian dari kita karena alih fungsi lahan tersebut, karena harga harga dari kebutuhan bahan pokok, misalnya let's say padi, petani. Sudahkah kita membuat petani itu terhormat di tanah kelahirannya sendiri dan mereka tidak tergoda dengan diiming-imingi uang sewa sekian, uang jual sekian, sedangkan petani baru sekali aja petaninya ngomong kalau mau foto di sawah saya bayar 5.000, diviralin sama konten kreatornya. Ya. Nah, masalah bule ini sebenarnya yang menjadi kendala di Bali itu pemerintahnya atau apa ini? Aparat itu apa, Mbok ya? Aturannya sudah ada. Nah, itu. Ya kan? Konsistensi dari penerapan aturan itu yang menjadi PR besar. Nggak, yang pertanyaan saya, Mbok, nggak ada alat untuk mengecek berapa bule yang sudah lebih dari 2 minggu di Bali itu nggak ada. Mbok sudah berikan masukan itu sebagai masyarakat sipil, sudah berkali-kali masukan-masukan kita itu sampai kita paparkan di Istana Negara. Kita ada pertemuan saat itu, Mbok tidak bisa hadir jadi melalui Zoom. Dihadiri oleh kalau nggak salah oleh Polri, TNI, Kementerian, dan juga kantor staf presiden. Deputi-deputi beliau. Kita menjadi perwakilan Bali di sana. Ya kan? Ada Pak Kakanwil juga. Kita menjadi perwakilan Bali mewakili masyarakat. Mbok sudah sampaikan. Harus dibuat, kalaupun sudah ada, harus dikemas dalam bentuk yang interaktif. Yang orang tuh nggak males baca, kayak gini kan aturan keimigrasian misalnya, mungkin orang kan tapi kalau dia dalam bentuk satu begini, ya kan, the do's and the don'ts, kedenang be, dan itu padahal udah ada seperti itu, kok masih ada aja masih. Nah, jadi kan dalam bentuk apa? Mungkin nggak dibaca, mungkin. Ya kenapa tidak menggerakkan media-media online di Bali, ajak negak. Gubernur misalnya atau dinas pariwisata atau menteri panggil semua, minta semua media online di Bali dari seluruh kabupaten, Buleleng Info, Jak Bali, Denpasar apa namanya misalnya, atau Badung dan lain sebagainya, minta semua ketemunya di mana misalnya dengan 100 media. Selamat pagi, selamat siang, berdasarkan masukan dari Mbok Nilo Jelante dan juga komponen pelaku pariwisata, the do's and the don'ts dalam bentuk satu lembar ini. Welcome to Bali, ya kan, misalnya dengan kalimat singkat lah misalnya. If you respect the rules, ya kan, we are your friend. If you don't, ini konsekuensinya. Dia kan pasti penasaran dong. Apa ya hukumannya nah? Jangan begini lambang kayak apa namanya deh. Apa? QR code-nya. Nah, ini gede nih QR code nih. Cekrek. Sing nganggo helm, denda $100. Kalau bikin perusahaan, dendanya deportasi blacklist misalnya selama 10 tahun. Kalau nggak pakai kamen ke pura, misalnya melalung ke pura, dendanya penjara misalnya 1 tahun misalnya. Pas deportasi. Kalau mereka sudah baca itu, akan berkurang. Bisa setengahnya berkurang dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi harus ada. Nah, di imigrasi kan mereka sekarang kan sudah bermudah. Kan dengan paspor elektronik kan tinggal apa namanya? Bisa ini kan nggak di silent, bunyi dia. Ya. Jadi gini. Jadi keimigrasian sekarang sudah mempermudah wisatawan yang datang. Yang tadinya kita saling nandang aja petugas imigrasi kan. Imigrasi juga bisa melihat, ini orangnya kayak mencurigakan tuh gimana misalnya gitu kan. Di stem. Kayak di Thailand tuh. Di Thailand kan semuanya masih pakai manusia. Masih pakai ya manual. Masih manual. Jadi gini,
Nggak ada senyum-senyumnya tuh imigrasi di sana. Dilihat alamat hotel di mana, berapa lama kita tinggal, jebret, foto, sidik jari. Minggu depannya kita pulang ke Bali, ketemu lagi sama mereka, difoto lagi, 2 kali difoto. Dan mereka duduknya tuh begini, sing metekep. Jadi mereka tuh bisa lihat kita gitu loh. Oke. Ya kan, nah jadi dan mereka pun kewalahan. Mereka sudah menyatakan perang terhadap WNA bermasalah ini. Karena sama di Thailand juga iya, sama gitu, besar Mbak, ya? sekali masalahnya. Di Phuket tuh, di Phuket itu sudah Phuket itu ya, ya. di Phuket, di Pattaya, di Koh Samui, di Koh Phangan, di Koh Phi Phi. Turis-turis yang tadinya genjerang-genjreng, party-party segala macam. Nah, jadi nak milu mendagang jaje. Di Bali profesi apa yang nggak ada? Mbak sudah sampaikan tahun lalu ya. Sampai Jero Mangku ada nak Bali kan? Nak bule kan? Jero Mangku kan? Menjani? Kamu ngelah konyong. Kamu sang ada waktu untuk ngajak konyongmu jalan-jalan, ada bule tadi. Ada bule jadi ada. itu. Kamu ngelah panak, kamu udah dinner cantik dengan istrimu. Panak di rumah, dadong nih sedang mau Banten. Ada bule nyagan panakmu. Masuk babysitter. Babysitter. Babysitter namanya. Babysitter. Kamu udah jalan-jalan. Guide kita mungkin ada yang bahasa-bahasa yang mungkin mereka kurang fasih. Ada. Bule nih bisa ngatuin kamu. Sampai atuinnya sampai ke Dieng tuh, ke Ijen. Yang tahun lalu, 2 tahun lalu yang viral banget yang mau posting yang sampai mau disomasi itu. Bede-bede bule itu nagih nyomasi. Kan hal-hal seperti itu kan mau jarang ngomong ke masyarakat. Bule-bule itu merasa punya backingan lawyer, ngirimkan somasi lo ke Nilo Jelante. Bali dihina, katanya Bali males lah, Bali beginilah, Bali begitulah, hanya bule-bule sajalah yang peduli sama Bali bla bla bla. Baru mbok jawab disomasi mbok. Abang lawyer mulai. Ada tuh WNA, dia bikin kayak di Telegram. Hari ini saya mau ke pasar, kalian mau nitip apa? Mau nitip cabai 1 kilo, sayur kol 1 kilo, kacang 2 bungkus. Ada tuh. Dia bawakan pesanan bule-bule yang lain, misalnya 20 orang, 30 orang. Dia bawa satu tukang bawa barang gitu. Dari nilai nota, satu bule belanja misalnya 500.000. Kali 10 kan beli 5 juta. Iya nyemak komisi 10% aja dari harga sayur itu. Udah dapat 500.000. Kalau tiap hari dia belanja, beli 15 juta. Sedangkan kita punya tukang suwon yang ongkosnya 10.000, 20.000, 30.000. Puluhan tahun beliau di sana. Nyen ngurusan. Nah, terus siapa yang ngurusin WNA ini? Yang kemarin bikin acara ese-ese. Betul. Yang kemarin bikin yang kita post kemarin itu ya. Ya, yang kemarin Erwin post kan. Itu kan mengarah kemana? Mengarah ke seks. Mengarah ke bagaimana cara orgasme yang cepat. Bagaimana cara meningkatkan libido. Bagaimana caranya melakukan hubungan-hubungan apekaden gitu tuh. Dan itu kamu tahu harganya berapa? Berapa, Mbak? Puluhan juta. Buset. Dia ada di price listnya itu. Puluhan juta, ngangkang, pepeknya dipegang-pegang gitu. Bayar puluhan juta tuh. Sudah pernah kan ditangkap yang waktu di Gianyar yang orgasme massas itu? Oh iya. Yang diantar ke airport mirip ya seperti itu. Diantar sama Pak Koster tuh, Pak Gubernur waktu itu ke airport itu yang dimarah-marahin sama Pak Gubernur, ingat nggak? Ya. Itu kan kasus sebenarnya sudah berjalan beberapa hari sebelumnya, dan itu kita yang meminta imigrasi dan polisi datang ke tempat itu di Jo itu. Pak Koster yang nganterin di airport. Banyak sekali kejadian-kejadian gitu yang memang kita itu nggak cekre upload gitu loh. Itu ada juga yang mempertanyakan masalah itu, Mbak. Itu yang dimasalahkan izin visanya atau konteks massas yang mengarah ke ese-ese itu. Karena ada yang bilang, saya baca di kolom komentar, loh bukannya yoga itu memang ada kaitannya dengan kesana gitu. Apakah masalah izin visanya yang mau masalahkan atau apa? Pertama izin tinggal, izin kerja, izin usahanya dia. Kedua, sekarang kita punya norma. Kita punya norma-norma yang dimana misalnya
Kalau zaman dulu pun kan sering orang membandingkan tahun 1920 itu loh Mbok, orang Bali lo masih kelihatan nyonyoknya gitu kan. Oke. Relevan pada saat itu. Tidak ada sosial media, tidak ada mungkin minimal kasus-kasus pelecehan mungkin ya. Setiap hari tepuk idadong dengan payudaranya yang indah itu gitu kan. Tapi hari ini kita kan tidak sendirian. Sing berdiri nak Bali tuh ngoyong di Indonesia gitu loh. Ada norma-norma yang harus kita hormati. Nah sekarang kita lihat aja, ada nggak orang Bali yang menjalankan yoga seks itu? Orang Bali nggak ada. Ada nggak orang Bali, orang Indonesia? Ada nggak? Diperbolehkan nggak sama negeri ini? Diperbolehkan nggak sama pemerintah? Padahal memang itu memang ada Ayurveda itu, terus tentang Kama Sutra, terus tentang Tantra dan lain sebagainya. Ya. Itu harusnya kan mungkin ada prakteknya, ada ahlinya yang dia punya sertifikasi secara internasional, terus diterjemahkan di Indonesia, disahkan, dan dia bisa misalnya, oh ini ada hubungan suami istri yang rumah tangganya tidak cocok, bla 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 gitu kan. Mungkin dia diperbolehkan membuat sebuah praktek ya, yang kayak dokter siapa namanya? Wimpi Pangkahila itu kan. Beliau kan suami istri datang, oh ini masalah dengan kesuburan bla bla bla. Kan punya izin beliau. Nah, sekarang kenapa Bali seolah-olah digunakan oleh WNA ini sebagai ajang untuk mereka melakukan pembenaran kegiatan-kegiatan yoga yang kemudian mengarah kepada hubungan seksual rame-rame dan dipertontonkan di depan mata kita. Dilakukannya itu di daerah yang dimana kita tuh junjung tinggi budayanya. Betul. Yang terkenal rubut kan. Nah kan. Apalagi sebelum itu kan ada pesta pesta massal yang itu kan heboh juga kan. Nah itu kan kita juga yang ekspos kan. Nah juga kan itu kan. Kalau mereka merasa benar, kenapa mereka tidak kesatria mengatakan kepada kita dan semua media-media online mengatakan begini, kepada Niluh Jelantik, Jak Bali dan semua media-media lainnya kami mau klarifikasi. Bayangkan. Dengan ratusan ribu followermu, mereka bikin klarifikasi, kan tambah ngetop dong. Kenapa? Karena mereka bawa izin. Berdasarkan izin Kementerian Kesehatan begini misalnya, atau kementerian apa misalnya, kami sudah punya izin. Nggak bisa dong mempolisikan kita. Mbok ini lo pencemaran nama baik, enggak. Kita kan nanya izinmu apa. Nah terus secara norma, dari ribuan komen, ada berapa yang dukung si ini? Itu kalau dia kesatria. Yang terjadi apa? Coba cek akunnya. Buka. Kan take-down kan. Hilang akunnya kan? Iya. Setelah diviralkan hilang akunnya. Termasuk yang Pornhub gitu ya. Hilang juga kan? Hilang. Bayangkan anak-anak kita. Dia beralasan lagi itu cuman sarkas untuk menyindir kondisi Bali saat ini. Bohong itu ya. Bohong. Mbak berani katakan itu bohong. Makanya dia sampai klarifikasi itu, kalau kalian baca caption saya, kalian pasti paham maksud itu. Sebelumnya nggak ada caption. Oh gitu. Oke. Dia ditambahin setelah viral. Setelah viral baru dia ngeles. Dan kita berhadapan dengan puluhan ribu orang seperti itu yang berpotensi mendegradasi Bali, yang berpotensi merendahkan Bali, sekaligus seisinya termasuk kita penghuni Bali yang tiap hari ngejot, maturan, menyamu beraya kan deh, menjaga hubungan kita antar manusia. Pohon aja kita kamenin kok. Ya kan? Nah terus siapa yang ngadepin mereka? Kalau bukan Niluh Jelantik. Oke. Contohnya narkoba. Nah, narkoba sampai ada pabrik narkoba di Canggu itu. Gila itu. Mbak bilang I'm all in for death sentence loh. Mbak support loh hukuman mati. Yang Mbak sampai megerengan beberapa tahun lalu. Waktu ada warga negara Perancis yang bikin pabrik ekstasi itu di Bali. Karena Didian Mbak nulis tuh. Narkoba ini bagi pejabat oknum-oknum lah, itu duit paling empuk katanya Mbok. Jadi mau gimana pun cara nggak bisa, nggak artinya
Itu yang saya dengar-dengar lah. Narkoba dan koruptor kan harus dihukum mati itu. Narkoba apa itu? Narkoba, koruptor, pemerkosa anak-anak, pedofil, predator. Itu Mbok, jangan Mbok diajak ngomong HAM di situ ya. Gitu loh. Mbok sampai bilang kemarin, I don't give a fuck about human right. Karena kamu membunuh ribuan anak, kamu membunuh ribuan masa depan orang tua mereka. Kamu memisahkan mereka dari keluarganya. Yang besakau? Gitu loh. Ya mungkin ada orang yang mungkin menggunakan itu dan bisa mengontrol ya. Gitu loh. Erwin bayangkan nggak? Mau di hari pemilihan lo difitnah sebagai backingnya gembong narkoba. Di hari pencoblosan lo. Wih, ada yang ada. fitnah gitu? Itu viral itu. Viral itu. Nilo Jolante membackingi gembong narkoba. Cang karena basang begedak, bekenyal. Siapa dibilang gembong narkoba? Itu yang nembak itu loh, yang nembak warga negara Meksiko, yang nembak warga negara Turki itu loh. Iya. Itu viral, Win. Ribuan akun ternak dibikin hari itu. Ribuan akun ternak dibuat hari itu. Oh, sempat mau dengan cerita, satu postingan, satu foto Mbok mempusung baju kebaya barak. Itu dah. Dan Mbok gunakan fitnahan itu untuk kampanye. Nah, jani pilih, jani memene, jani. Udah. Mbok kenyal belelah saat itu. Iya. Masa Mbok ke polisi minta cybercrime, tolong dong dicek IP addressnya. Mbok kenyal Mbok. Bisa ada tenaga untuk nyupir gitu loh ke Polda Bali. Udahlah, silahkan. Kita serahkan masyarakat sama masyarakat. Hasilnya apa? Sapu bersih. TPS tuh ada yang TPS yang sampai mereka tuh sampai rebahan tuh baca tuh. Amuntu tuh mengejang nomor molas tuh. Molas, aruh, makan di aruh tuh. Ya kan? Okay. Kayak di Nusa Dua tuh. Ya kan? Ada pemilih 1.000 orang, 1.000-1.000-nya milih kita tuh. Wish, di Nusa Penida. Nusa Penida dan Nusa Dua. Nusa Dua. Oh, di Nusa Dua maksudnya. Nusa Dua. Dan di sana semeton Nusa Penida. Kan mekabar kalau zaman dulu orang bisa pakai telegram kan. Kalau sekarang kan coba ketik lo jelantik ngengkenen dia untuk masyarakat. Ini lo jelantik. Mengenah apa? Bule. Gitu loh, Win. Jadi nyen dah diajak Mbok. Mbak kan meminta kepada Rai Mantre, Arya Wedakarna, Mertejiwe, mai barengin Mbok. Rai Mantre, demi Pak Rai Bali kan gitu katanya loh. maju ke Pilgub ya, Pak Rai Mantre ya katanya. Mantra mulia gitu kan, ramai-ramai itu kan. Ya kita tunggu statement beliau kan. Ya oke. Kita tunggu statement beliau dan Nah, kenapa katanya bule kok gampang sekali bikin usaha di Bali, sementara kita orang Indonesia sulit bikin usaha di luar gitu. Itu Orang karena ini- kita terlalu gampang kong kali kong atau gimana? Atau pemerintah kita atau gimana? karena mereka kalau bule-bule itu mereka kan selalu punya alasan ngeles nih. Kita kan nggak tahu aturannya. Padahal aturannya ada. Makanya sekali lagi bikin yang satu lembar ini, yang mereka suka tidak suka bisa taruh di celana kantong jinnya. Debong orang, jangan dah bilang saya nggak tahu, nggak dikasih arahan bla bla bla. Harus mereka punya satu ini. Jadi ada dua tanah panah. Berwisata ini aturannya, berusaha ini aturannya. Kalau kamu melanggar ini hukumannya. Jadi saling antiang ya. Si pemegang kebijakan untuk memastikan perusahaan-perusahaan WNA ini bisa jalan kerja, ditaati bisa berusaha, tidak ditaati penegak hukumnya udah nunggu nih, ya kan? Udah nunggu dan aturannya itu ditegakkan. Ya terlepas dari ada unsur mungkin ada backingan atau ada apapun yang mereka bilang, Mbok selalu tegak lurus sama institusi. Mbok selalu berpikiran kalian itu bersih, kalian itu tegak lurus sama rakyat, kalian itu mengabdi untuk rakyat. Makanya kalau Mbok ke kantor polisi, kan Erwin jarang lihat orang bikin video kan, Mbok live loh di kantor polisi. Iya. Mbok live loh. Mbok menunjukkan loh kepada masyarakat, ini loh Pak polisimu seperti ini loh mereka bekerja. Nah kalau misalnya ada orang bilang oknum dan lain sebagainya di momentum itu, ya kalian rekam juga dong. Karena pada saat ada Mbok di sana nggak ada itu. Nggak ada itu yang namanya beli-beli kasus itu nggak ada. Oke. Benang mekejang tepuk.
Amun ada nenek bengkot, silahkan kasih masukan internal kek, ditegur kek atau apa kek gitu loh, ya kan? Nah kalau itu sudah kita jalankan secara paralel, Mbok yakin jumlah pelanggar-pelanggar itu akan jauh berkurang. Dimulai dari di pintu masuk itu, Mbok ya. Dimulai dari pintu masuk itu. Sekarang itu sudah ada, cuman tidak maksimal gitu. Tidak maksimal. Jadi karena sekarang kalau kita di Thailand kan Mbok sudah bilang. Di Thailand tuh nggak ada tuh the do's and the don'ts, tapi mereka sudah tahu kalau kita narkoba hukumannya mati misalnya kayak gitu-gitu. Berat hukumannya gitu loh, karena di sana penegak hukumnya kan galak-galak banget. Oke. Dan di sini juga penegak hukumnya juga tegas, galak misalnya begitu kan. Tapi kan kita banyak banyak kendala di satu bahasa. Oh. Makanya Mbok kemarin minta contohnya misalnya Polsek Kuta Utara. Mereka polsek paling banyak kasusnya di kecamatan di mana jumlah mereka itu 93 orang. Di Kuta Utara. Cuman 93 orang. 93 orang. Berapa ratus ribu WNA di situ? Berapa ratus ribu, puluh ribu masyarakat di situ. Mungkin komposisi antara masyarakat lokal dengan WNA lebih banyak WNA-nya. Mbok kemarin sudah minta agar ditambahkan anggota. Karena itu banyak sekali ngantri, kecopetan, kehilangan barang, motornya diambil. Dan bukan tidak sedikit pelakunya WNA. WNA ngemaling helm, WNA ngemaling susu, WNA ngemaling HP, WNA meli nasi sing mayah, WNA nyagurin satpam yang kemarin yang Mbok posting. Ya. Itu satpam diam-diam loh dia dicekuk dari belakang. 2 malam itu kan? Itu Mbok lagi makan malam sama suami, sama Ines. Ditelepon sama klien adat Banjar. Mbok, DJ nih Mbok makan DJ di Pererenan. Ada kini Mbok, security-nya dipukul sama si bule ini. Awalnya sudah damai. Berdamai nih. Berdamai waktu Mbok konen nawang berdamai istilahnya kini. Karena Ibu Lin ini kan manipulatif. Dia sedang beginilah kondisinya, begana. Nah security ini kan dia menjaga tempat kerjanya. Tapi dia juga pasti punya atasan dan lain sebagainya. Mungkin dia faktor dia belantangan gitu kan. Cuman dia itu juga kan adalah warga Banjar. Warga Banjar di mana klien Banjarnya itu yang sangat beratan warganya dianiaya. Berdamai nih, tapi kan waktu itu kan damai antara mereka aja kan. Di Polsek kejemak surat damainya, bes. Lanjut. Kan keterbatasan bahasa antara si korban dengan si ini, dengan si pelaku ini. Nah, sekarang polisi kan kalau sudah ada misalnya gimana Mbok? Lanjut. Polisi akan terima laporan kita. Lanjut, gitu loh. Mau damai pun polisi pasti akan terima laporan damai itu, gitu loh. Polisi nanti akan menjadi mediatornya. Tapi buat Mbok saat itu damai bukan pilihan. Ya kan karena Mbok melihat nih si WNA ini lemen ini nguluk-nguluk nih. Hari ini orang turis, saya turis di sini begana begono. Panaknya teke kau, aja kurnane kau. Aku udah mau pulang nih. Pakai mobil Banjar, pakai mobil desa adatnya. Ada perempuan datang sama anak kecil berlari-lari. Anak di keluarga bulenya itu. Iya. Perempuan Indonesia. Tak tanya, tak pikir mungkin dia kecopetan atau gimana. Gimana sayang, ada yang bisa dibantu gitu kan. Mbok di depan kantor polsek nih. Tadi ini Mbok, suami saya ada di videonya Mbok. Suamimu siapa sayang gitu kan. Karena kan Cang Liu nggak video di polsek. Suami saya Mbok, siapa nama suamimu ini gitu kan. Yang masalah yang mana sayang? Masalah yang mukulin bapak-bapak itu Mbok gitu kan. Jadi yang mukul itu suaminya dia? Suaminya dia. Berarti kan nguluk-nguluk. Kan sudah jijik sekali aku sama orang-orang ini gitu loh. Kamu depan kantor polisi lo nguluk-nguluk.
Terus tunyen lah kurna nih. Tunyen lah panai umur 4 tahun 5 tahun itu. Menotok temuan bapan itu. Orang yang ada usaha cuma dia dituris sedang membangun villa. Oh, di sana mau tanya-tanya gitu ya. Nah, istrinya yang ngaku. Oh, di istrinya yang bilang. Ya, suami saya sedang banyak masalah karena dia sedang membangun villanya macet bla bla bla. Dia juga main kripto, begana begono. Oke. Bayangkan sayang, ini buat pesu di polsek, cus. Udah mau masuk ke mobil desa adat ini. Datang perempuan ini. Perempuan ini. Apa itu bukan karena dari semesta? Pasti. Kebetulan. Nah, itu kan sing tidak dipertemukan kita. Oke, kalau gitu tetap mau menganggap dia turis biasa kan gitu. Enggak. Kita tetap LP kan? Oke. Gitu loh. Gitu loh sayang. Jadi itu bukan hanya satu. Ada ribuan permasalahan warga lokal yang tanahnya itu disewakan oleh bule, bulenya nyewakan lagi ke bule yang lain. Terus warga lokalnya sing man apa? Sewa tanah 10 tahun hanya dibayar setahun, 9 tahunnya dibayar tiap tahun dengan cara mencicil. Sementara dia sudah jual ke WNA lainnya dengan cara berpuluh-puluh kali lipat. Kenapa nggak di awal masyarakat kita itu lunas gitu? Kenapa mau cuman setahun? Karena kan kita masyarakat kita kan kebanyakan kan kita, memang kan kita karakter kita kan pedesaan. Kita petani mana kita ngerti harga jual tanah kita berapa? Orang kita ngertinya 1 hektar bisa jadi 1 kuintal. Sekarang dikasih misalnya 3 juta 5 juta per are per tahun. Kan nggak nanya bahwa ada hukumnya. Gimana nasib subak kita? Kan nggak ngerti mereka. Untuk itulah kenapa kita tetap harus fokus di DPD RI. Untuk menjadi benteng dari masyarakat Bali ini sayang. Siap. Gitu loh sayang. Bali dijajah turis gitu kan, memang real fakta di lapangan itu kan. Mbak boleh kasih pesan kecil? Boleh silakan Mbak. Apa yang kita alami di Bali ini sudah sangat darurat, walaupun kita mungkin sangat darurat. Ya. Walaupun kita merasakan bahwa di permukaan semua baik-baik saja, hotel penuh, jalanan penuh dengan mobil dan lain sebagainya. Satu dari bagaimana WNA itu membuat usaha tidak memikirkan masa depan Bali ke depannya. Tidak memikirkan anak cucu kita. Lupakan tentang adat budaya dan tradisi kita. Buat mereka, sebagian besar dari mereka memikirkan tentang keuntungan semata. Contohnya misalnya, hari ini tanah itu disewakan dengan jangka waktu 25 tahun. Perpanjangan 25 tahun, 50 tahun. Dan ada narasi bisa disewakan sampai 100 tahun. Jika penyewa saat itu misalnya berusia umuran Mbok misalnya 48 tahun, berarti umur Mbok 150 tahun baru tanah itu dikembalikan lagi. Nah, dari Mbok ke apa namanya? Dari warga yang berumur 50 tahun ini kepada sampai kumpinya ini, dari mana dia bisa tahu legalitas tanah pekaknya, tanah kakek buyutnya? Dari mana dia bisa tahu bahwa kamu punya lo 1 hektar? Orang dengan notaris saja kita bisa bermasalah sampai pakai lawyer, apalagi hanya dengan sekedar saya sewa tanahmu ya 20 tahun. Terus anak kita masih kecil, terus udah nggak jadi petani, kerja di Badung misalnya. Terus ini pekaknya yang mau urusan. Nggak usah kita bicara 100 tahun lagi. Kita bicara 10-20 tahun lagi. Itu dari sisi ekonomi. Terus dari sisi anak-anak muda kita yang rentan, yang hari ini punya sosial media, punya TikTok, Instagram dan lain sebagainya, yang terekspos dengan layar-layar yang membuat mereka banyak yang belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan berbahaya. Contohnya narkoba. Itu WNA-nya berani bikin pabrik narkoba. Jaraknya beberapa ratus meter dari kantor desa. Jaraknya hanya sekian ratus meter, cuma 5 menit jalan kaki, nggak sampai 5 menit jalan kaki dari sekolah internasional. Jadi lokasinya dia di sini, sekolah di sini, kantor desa di sini. Sama dulu sebelumnya di Denpasar kan jarak pas di belakang Kapolresta Denpasar kan dulu pernah ada. Gitu loh. Pabrik narkoba dulu. Ya kan? Nah, mereka bikin narkoba itu. Memang yang konsumsi mereka aja. Enggak lah.
Memang yang menjadi kurir-kurirnya mereka-mereka aja. Mereka akan mengentertain. Mungkin dikasih gratis dulu mungkin. Ya kan? Oh ini ada satu apa plastik lah apa istilahnya gitu kan. Setelah itu dikasih diskon mungkin 50%, setelah itu diskon 30%, setelah itu bayar penuh. Tapi pada saat itu posisi anak-anak kita sudah menjadi pecandu. Mau nggak mau harus dapat gitu. Harus dapat menyediakan dananya. Di awal mungkin TV-nya dijual, kulkasnya dijual, kameranya digadein, baju mungkin dijual-jual. Setelah itu rumahnya dijual, dia ngontrak. Setelah itu, dan siapa yang akan mendapatkan keuntungan? WNA itu tujuannya. Menghancurkan sebuah bangsa, menghancurkan sebuah wilayah. Rusaklah anak-anak mudanya. Itu kuncinya. Karena mereka tahu anak-anak muda ini ujung tombaknya kita. Yang kita akan bilang, nak, nih pelinge bapak, jak meme jagain anak, nah. Nyanan bapak meme aman pengalain, kamu nyanan mewariskan. Terus hari ini kita melihat bule-bule itu melalong di pelinge-pelinge kita, berbuat seks di pelinge-pelinge kita, melakukan hubungan bikin film porno di tempat-tempat ibadah kita. Now or never. Makanya kenapa mau bilang dengan tegas, semua calon bupati, semua calon wakil bupati, calon gubernur, jika harus ngelewatin Nilo Jelantik. Karena Nilo Jelantik hari ini adalah satu-satunya representasi masyarakat Bali. Suka atau tidak suka masyarakat Bali harus memahami. Nilo Jelantik adalah satu-satunya pintu keluar kalian. Kalau kita mau Bali itu kita tetap bisa kita jaga. Siap. Gitu loh. Deman sing kerja nak deman jak Nilo Jelantik. Pasti. Gitu loh. Karena banyak berkepentingan kan. Gitu loh. Ada yang ingin, memang ada yang sudah kadang terikat gitu kan. Contoh kasus Bendeso yang ditangkap ini kan salah satu contoh. Oh berarti gitu cara mainnya gitu. Kenapa bule bisa leleha-lehe, bisa bebas ya? Karena mungkin mereka sudah membayar ke oknum-oknum di siapa gitu kan. Makanya nanti siapapun menteri pariwisatanya, siapapun kepala daerahnya, kita akan mulai dari ruang lingkup yang terkecil, dari Banjar. Kita susun kekuatan dari Banjar, kalian adat, kalian dinas, kalian Banjar. Kemudian bendesanya. You are in or you are out. Kalau you are in, kamu akan menjadi bagian yang dicintai rakyat Bali. Kalau you are out, tidak sepaham, tidak setuju dan lain sebagainya, ya siap-siap aja baju oranye. Ya kan? Ya enggak? Kan tidak 100% akan mendukung kita kan? Tapi yang kita lakukan ini kan untuk bumi kita, untuk semesta kita. Ide susunan pasti akan berada di pihak kita. Suka tidak suka, gitu loh. Dimulai dari yang terkecil. Yang ini nih, dimulai dari yang terkecil. Itu, the do's and the don'ts ini, gitu loh. Solusi jangka pendeknya itu, gitu mau ya. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang, oke. Udah ada nggak undang-undang di DPR RI-nya untuk memastikan bahwa ibaratnya bule baru datang, tadi Erwin nanya, bule baru datang, masuk dia di airport, mendarat. Saya mau tinggal 2 minggu di Bali, saya mau tinggal 3 minggu di Bali. Dia scan, dia tinggal 3 minggu di Bali. Data dia tinggal 3 minggu di Bali ini, kita nggak minta seluruh Indonesia ya, kita minta Bali dulu. Bali dulu. Data 3 minggu dia tinggal di Bali ini sudah harus kontak dengan data di laptopnya kalian Banjar. Minimal di laptopnya si gubernur. Tujuannya untuk? Tujuannya untuk mendata, dia benar 3 minggu di Bali. Dia benar mau berwisata di Bali. Apa jenis visanya dia? Visa investor kah? Visa B211A kah? Visa on arrival kah? Sudah jelas pengkotakannya. Oh bulan Januari ada 500.000 wisatawan di Bali. Apakah 500.000-nya ini setengahnya benar-benar berwisata, sepertiganya lagi dia itu pembicaraan bisnis pakai visa investor, sepertiganya lagi dia itu mau merencanakan mau mencari pekerjaan. Kan kita bisa langsung tahu. Jangan sampai lolos gitu loh, yang orang datang kayak kemarin dia buka salon tato di berbagai daerah di luar negeri. Oke, tanggal sekian aku udah di Bali ya. Silakan daftar. Halo, apa kabar teman-teman kita yang menjadi artis tato? Artis tato di Bali kan. Belum lagi dokter. Oke, hari ini aku ada di Pantai Berawa 2 hari.
siapa yang mau suntik muka, suntik wajah, aku terima praktek 2 hari. Sekali suntik, misalnya 20 juta, slide aja man pasien setengah miliar. Lalu apa kabar anak-anak kita yang mau cita-citanya jadi dokter? Ya kan? Dapat biaya dari BPJS aja masih ngos-ngosan. Yang pakai nota-nota misalnya 10.000, 20.000 sekali pasien. Kekengkenan ketunan ngayah panak-panak raga. Ya. Gitu loh. Karena ini ancaman serius kalau mereka semua yang menguasai akan Bali akan jadi turis di rumahnya sendiri gitu lagi ya. Kita tidak usah bicara dau tukat, dangin tukat, dajan tukat, delet tukat. Orang Sumba pakai pisau nusuk-nusuk misalnya begitu. Contohnya ada tuh oknum-oknum tuh yang dari daerah mana Timur dan lain sebagainya. Tapi kan masih banyak anak-anak baik, anak-anak Sumba yang baik, anak-anak Timur yang baik. Orang Madura kita bilang bikin warung Pertamini segala macam dan lain sebagainya. Apa mereka mau menguasai dunia? Apa mereka mau menguasai Bali? Sedangkan banyak customer mereka adalah semoton Bali. Kenapa kita tidak sediakan ada 2 ruko, yang satunya kita sewakan untuk apalah WNA mau nyewa, mereka sudah punya izin untuk bikin cafe whatever, yang satunya kosong. Kita kerjasamakan dengan semoton Madura ini. 30-70 ya. Kamu pakai warungku karena udah nggak kuat yang ngangkat galon, aku tetap mau jualan sembako. Kamu pakai warungku, dari setiap penjualan 10, 20%, 30%, whatever, nanti untuk aku sebagai pemilik toko. Otomatis apa? Madura Mart, Taksumart kek, Bali Mart kek, itu tetap menjadi miliknya kita semua. Ya. Paham nggak? Kita disibukkan dengan saling menghina di sini keyakinan, agama dan lain sebagainya. Sementara mereka sudah sibuk bikin beach club itu, WNA itu. Itulah makanya kan. Iya nggak? Kita sibuk menuding daun tukad dangin tukad. Sekarang siapa yang bikin rumah-rumah yang kita dirikan di Bali? Siapa yang mendirikan? Semoton Ulije itu dengan Umaraga. Gitu loh. Pejabat-pejabat itu juga harus dadi ajak gandeng gitu loh. Kita bicara budaya tentang pelestarian budaya, kita bicara tentang masa depan anak-anak muda. Terus kita nggak lawan tuh orang-orang budaya kita. Percuma kita ngomong budaya. Terus kita nggak majukan tuh masyarakatnya, memberikan mereka pendapatan secara ekonomi. Kadang-kadang ngomong budaya basang seduk. Kadang-kadang ngomong ngajagang Bali. Dagangan sing ada tamu. Gitu loh. Kadang-kadang jadi mensejahterakan anak-anak kita, sedangkan di sana ada pengumuman UKT naik katanya gitu. Apa tuh? Pendidikan tuh harus gratis. Harusnya gratis. Ada tuh. Itu kemarin Badung 5,6 triliun itu. Betul. Pemasukannya dari pajak. Jalan nu bolong, lampu nu mati. Banyak masalah di sana kan, makanya gitu loh sayang. Pak Giri ya Prasto ngibah kemana-mana, tapi di Badung kan masih banyak. Nah, hibahnya itu menjadi apa? Hibahnya itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Hibah ataupun bansos itu ditranslatekan dalam bentuk fasilitas untuk rakyat kah? Untuk pengembangan ekonomi di desa mereka kah? Ataukah hanya segelintir saja yang mendapatkan hibah itu sebagai seremonial belaka? Ya. Nanti kita lihat jawabannya, kita lihat hasil-hasil kerja mereka, apa program-program mereka, dan Agustus nanti kita akan ajak mereka duduk sama-sama. Siap. Ya kan? Ya? Sedangkan yang lainnya kan Bau sate. Nanti yang pelantian gitu kan? Iya enggak? Oke. Terus belum apa-apa sudah masuk lagi bursa pilkada, which is okay. Nah ini gitu loh, selama punya kemampuan kan gitu loh. Ini mau ikut konstelasi atau tetap memilih DPD, karena syaratnya kan katanya harus mundur gitu Mbak.